kita Iya. dalam ibadah hari Minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ujian pada pagi hari ini, kita akan saat teduh dulu. Jadi, Mari kita siapkan diri kita untuk lipat tangan, tutup kepala, tunduk kepala, tutup mata, kita saat teduh sejenak. Kita saat teduh ya adik-adik. Amin. amin. Abis ini kita mau ngapain Kak? Kita akan menyanyikan lagu, Kak. Oke Kak. Nah, kalau menyanyi tuh harus Semangat ya, Kak ya. Iya. Jadi adik-adik harus berdiri. Mari kita berdiri Ya, adik-adik. mari kita berdiri karena kita akan menyanyikan lagu judulnya Selamat Pagi Tuhan. Ya, sambil gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat beribadah IHMPA di rumah kami masing-masing. Bapa yang maha baik, kami mohon di dalam ibadah kami Engkau yang senantiasa menyertai kami sehingga kami dapat beribadah dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak layan kami, kiranya melalui apa yang dilakukan oleh kakak-kakak layan kami senantiasa boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau kembali menyanyi ya Kak. Betul sekali. Judulnya Bermacam-macam Anak. Iya, nah adik-adik mari kita tetap bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Kita mau nyanyi dengan gerakan ya Kak. Iya, tetap dengan gerakan biar semangat. Iya, adik-adik Nyanyi bisa di pagi. ikutin gerakan kakak di rumah. Oke. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Jadi mari ambil Alkitab adik-adik dan membuka kitab Mazmur yang ada di Perjanjian Lama. Kita buka kitab Mazmur yang ada di Perjanjian Lama. Lalu kita cari pasal 3 ayat 4 sampai 5. Sudah ketemu? Ya, mari kita baca. Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Oke Kak. Kita masih berdiri ya. Ya, masih berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca
Adik-adik silakan duduk karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sonia. Iya, nah kita duduk ya adik-adik, tetap siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih karena pada saat ini kami dapat beribadah di rumah kami. Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, buka hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti firman itu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam tangan pengasihan Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1-5 yang berbunyi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, pada minggu hari ini kita tadi membaca kitab Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Mazmur yang kita baca, ternyata itu Mazmur yang ditulis oleh Raja Salomo. Makanya ditulis nyanyian ziarah Salomo. Adik-adik tahu nggak Raja Salomo itu siapa sih? Nah, Raja Salomo itu adalah raja yang diberkati oleh Tuhan, ya kan? Raja Salomo itu terkenal sebagai raja yang memiliki hikmat dan juga adil. Nah, di dalam pembacaan kita tadi, kita pun senantiasa mendengar hikmat dalam nyanyian Raja Salomo. Dikatakan bahwa sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus selalu meletakkan tangannya atas anak-anak dan memberkati anak-anak. Siapa saja anak-anak boleh datang kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Baik mereka yang kulitnya hitam, lalu yang kulitnya putih, atau yang sawo matang, atau yang rambutnya keriting, atau yang lurus, semuanya boleh datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus sayang oleh anak-anak. Kenapa Tuhan Yesus sayang sama anak-anak? Karena anak-anak juga adalah ciptaan dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tapi kakak punya gambar. Adik-adik bisa lihat bahwa di sini ada anak-anak ya, bener. Tapi ternyata ada anak-anak yang kakinya lagi sakit, terus temannya ambil tongkatnya. Waduh, kasihan ya temennya yang tongkatnya diambil, dia jadi nggak bisa berjalan lagi dengan benar. Atau anak-anak yang pincang,
seringkali adik-adik di dalam kehidupan kita suka lihat ya, kalau ada teman kita yang misalnya punya tompel di sini, terus kita kata-katain, ih tompelnya gitu. Atau kita suka lihat juga yang ini, kalau misalnya ada anak-anak yang lihat rambutnya keriting, terus ditarik-tarik rambutnya. Nah adik-adik, atau kita bisa lihat kalau ada teman-teman kita yang badannya tinggi, beda sama kita, terus kita katain juga, ih tinggi-tinggi, padahal sebenarnya mereka semua kalau dikatain itu sedih gak adik-adik? Tentunya sedih ya. Mereka sedih, mereka mungkin berpikir, kenapa kok aku dikatain gitu, kenapa kok aku bisa dijauhi oleh teman-teman karena bentuk fisikku kayak tadi, anak yang misalnya punya tompel, atau anak yang misalnya dia kakinya tidak bisa berjalan dengan baik, atau yang tidak bisa melihat dari lahir, atau yang misalnya badannya tinggi, atau yang badannya lebih pendek daripada kita, atau boncel istilahnya. Kadang-kadang kita suka katain teman-teman kita yang kayak gitu ya adik-adik. Nah kalau misalnya kita kata-katain kayak gitu, teman kita akan sedih. Lalu kalau teman kita sedih, Tuhan juga sedih nggak? Sedih adik-adik. Kenapa Tuhan sedih? Karena Tuhan menciptakan setiap anak baik adanya, dan ciptaan Tuhan itu baik adanya. Jadi mau mereka yang punya tompel, atau mereka yang tidak bisa melihat dari lahir, atau mereka yang rambutnya keriting, yang kulitnya hitam, itu semua adalah ciptaan Tuhan yang disayang oleh Tuhan dan baik adanya. Nah di dalam kitab Mazmur juga dikatakan bahwa anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan. Artinya semua anak berharga di mata Tuhan, apapun keadaannya. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan adik-adik untuk dapat mengasihi sesama kita, khususnya teman-teman kita, bagaimanapun keadaannya. Kita mau mengasihi mereka, kita mau mengasihi mereka yang kulitnya berbeda sama kita, misalnya hitam, putih, rambut keriting, rambut lurus, semuanya kita kasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Lalu kita juga harus mau mengasihi teman kita misalnya yang tidak bisa berjalan dari lahir. Itu pun adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan baik adanya dan berharga di mata Tuhan, sehingga kita pun perlu mengasihi teman kita itu ya adik-adik. Tidak kita mengata-ngatai mereka gitu kan, apalagi membuat mereka sedih. Nah tindakan kasih itu bisa kita lakukan secara lebih nyatanya di dalam kehidupan adalah ketika kita mau bergaul bersama dengan mereka, dengan siapa saja. Kita tidak memandang bagaimana bentuk tubuh mereka, mereka yang punya tompel atau mereka yang lebih pendek atau lebih tinggi dari kita, atau mereka yang berbeda suku, berbeda agama, semuanya juga kita mau berteman dengan mereka. Atau mereka yang misalnya tidak bisa berjalan dari lahir, tidak bisa melihat dari lahir, kita mau menjadi teman bagi mereka, kita mau bersahabat dengan mereka. Karena ketika kita bersahabat dengan mereka, kita telah menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa juga mengasihi sesama. Kita mencerminkan diri kita sebagai anak-anak Kristus yang telah dikasihi oleh Kristus. Dan karena kita telah dikasihi oleh Tuhan, kita juga mau mengasihi sesama sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu anak-anak Tuhan yang mau mengasihi sesama, tentunya tidak lupa mengasihi itu bisa dengan cara yang banyak ya adik-adik. Kayak tadi kita berteman dengan sesama, atau yang paling sederhana adalah kita mau berdoa bagi teman kita. Adik-adik nih sekarang situasi COVID-19 semua pada di rumah, tapi kita bisa mendoakan teman kita. Itu juga adalah bentuk kasih kita kepada sesama, dan juga itu merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Nah oleh karena itu adik-adik, atau kita bisa juga
kalau dekat rumahnya kita bisa ajak untuk bersama-sama berkumpul, berdoa, atau misalnya menyanyi bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu juga adalah tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap orang seperti Tuhan yang mengasihi setiap anak-anak. Amin. Kiranya kita menjadi anak-anak yang dapat merasakan kasih dan mengasihi. Amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan dengan menyanyi lagi dengan satu pujian Ibu Jari. Ya. Ayo kita mulai. Negeri kami Indonesia tercinta ini. Tuhan, pada saat ini bangsa kami dan juga di seluruh dunia ini Tuhan sedang mengalami wabah virus corona. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati bangsa kami agar virus corona cepat hilang hingga kami semua bisa bertemu dan dapat beraktivitas dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan sertai untuk Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden agar bisa memimpin bangsa kami agar menjadi bangsa yang maju dan juga damai. Berkati juga pula untuk menteri-menteri negara kami dan juga Bapak maupun Ibu Gubernur kami dan juga Ibu Wali Kota kami di Surabaya yang tercinta ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati para pemimpin-pemimpin di negeri kami agar mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik selama pandemi virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami agar gereja kami Tuhan bisa senantiasa terus melayani meskipun pelayanan gereja kami masih belum bisa beribadah untuk datang ke gereja seperti semula. Sertai kami Tuhan, meskipun kami juga hanya bisa mengikuti ibadah melalui ibadah online, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai jajaran para Bapak Pendeta maupun Bapak Ibu Majelis agar bisa melayani Tuhan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa pula Tuhan, sertai kami semua meskipun kami di masa-masa sulit seperti ini, kiranya iman kami selalu dikuatkan dan juga kami bisa terus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa kami yang Maha Baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keadaan orang tua kami pada saat ini, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kesehatan dan juga pekerjaan dari orang tua kami. Berkati setiap usaha yang dilakukan orang tua kami Tuhan, agar melalui berkat Tuhan kami senantiasa boleh tetap hidup dengan penuh damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi adik-adik layan kami
yang saat ini masih melaksanakan sekolah secara online. Kiranya Tuhan berkati setiap proses pembelajaran yang adik-adik jalani, berkati setiap orang tua yang mendampingi, dan Tuhan juga berkati guru-guru yang mengajar adik-adik. Kiranya melalui berkat Tuhan, adik-adik kami dapat menjadi anak-anak yang cerdas, yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang senantiasa dapat memiliki masa depan yang cerah dan seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi kesehatan adik-adik. Kiranya Tuhan berkati kesehatan adik-adik klien kami dimanapun mereka berada, sehingga melalui berkat Tuhan mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan baik di tempat di mana mereka ada. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap aktivitas yang dilakukan adik-adik klien kami di rumah. Kiranya Tuhan berkati setiap aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkati juga mereka di dalam pergaulan mereka, sehingga melalui berkat-berkat Tuhan mereka tetap boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan anak-anak yang terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang mau kami sempurnakan dengan doa yang Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Nah, oleh karena itu adik-adik, mari kita siapkan persembahannya. Ayo siapkan persembahannya dulu ya adik-adik. Kalau kita semua sudah siap persembahannya, sekarang kita mau ngapain Kak? Kita akan mau memuji Tuhan. Ya, kita mau menyanyi lagu persembahan, Aku Bawa dan Berikan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Titipkan persembahannya ke mama papa adik-adik ya, biar nanti mama papanya bawa ke gereja. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendoakan persembahan kita. Nah, mari adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita akan berdoa persembahan yang akan Teman-teman, mari kita berdoa persembahan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau telah selamatkan, biar melalui firman-Mu dan puji-pujian ini senantiasa membawa damai dan sukacita bagi kami. Tuhan, terimalah persembahan syukur ini dan menjadikan berkat dalam hidup beriman kami.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan suatu lagu pujian dari KC 184 bait keempat. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ya, mari kita nyanyi sama-sama. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun bernyanyi memuji namanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita menerima amanat pengutusan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya adik-adik tetap menjaga kesehatan dengan makan teratur, terus juga pakai masker kalau mau keluar. Dan seperti firman Tuhan tadi berkata, kiranya adik-adik mengasihi teman adik-adik tanpa membeda-bedakan latar belakang ataupun tanpa membedakan bentuk fisik teman adik-adik. Tuhan yang senantiasa memberkati kita, senantiasa juga mengasihi kita untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Sekarang kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah IAFPA yang boleh kami lakukan saat ini. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah IAFPA ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dan Tuhan berkati firman yang telah kami dengar, sehingga firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan di dalam aktivitas kami selanjutnya. Kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang melindungi kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai ya Nanti. Ya. Jangan lupa ucapkan selamat hari Minggu ke papa, mama maupun ke kakak ataupun adik. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Selamat hari kakaknya Minggu. selamat hari